Teorema 6.1.8. Misalkan I adalah interval di R dan misalkan suatu fungsi f I menuju R adalah monoton tegas dan kontinu pada I. Misalkan J didefinisikan Fi dan misalkan fungsi J menuju R adalah monoton tegas dan kontinu dari fungsi inverse f. Jika f dapat diturunkan di C elemen I dan f aksen C tidak sama dengan 0, maka G dapat diturunkan di D didefinisikan dengan Fc dan G aksen D sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GD. Pembuktian. Diberikan C elemen bilangan real, kita peroleh dari teorema Caratedori 6.1.5 fungsi pi pada I dengan sifat bahwa pi adalah kontinu pada C, di mana kita tahu bahwa rumus dari teorema Caratedori adalah fx dikurang fc sama dengan px x dikurang c untuk x elemen I dan pc sama dengan f aksen c. Karena pc tidak sama dengan 0 dari hipotesis, maka terdapat persekitaran V didefinisikan C dikurang delta, C ditambah delta sehingga Px tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen V irisan I. Nah, penelitian itu bisa kita lihat di teorema 4.2.9 mengenai sifat-sifat limit. Nah, jika sebuah fungsi U kita definisikan f V irisan I, maka fungsi inverse G memenuhi FGY sama dengan Y untuk setiap Y elemen U, sehingga didapatlah Y dikurang D sama dengan FGY dikurang FC sama dengan PGY GY dikurang GD. Nah, rumus ini didapat dari teorema Caratedori. Karena tadi katanya fungsi inverse G memenuhi FGY sama dengan Y. Oleh karena itu, dari teorema Caratedori tadi kan fx dikurang fc sama dengan px dikali x dikurang c. Nah, fx-nya ini kita ganti dengan FGY atau bisa juga sama dengan Y. Makanya fx-nya diganti dengan FGY dan fc-nya tetap, atau fc-nya bisa kita ganti dengan D, makanya dapatlah Y dikurang D sama dengan PGY dikali GY dikurang GD, atau bisa sama dengan FGY dikurang FC sama dengan PGY dikali GY dikurang GD. Karena PGY tidak sama dengan 0 untuk Y elemen U, kita bisa membagi untuk mendapatkan GY dikurang GD sama dengan 1 per PGY dikali Y dikurang D. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dari rumus yang sebelumnya dikatakan bahwa Y dikurang D itu sama dengan PGY dikali GY dikurang GD. Nah, untuk mendapatkannya kita bagi kedua ruas dengan PGY. Makanya didapatlah Y dikurang D per PGY sama dengan GY dikurang GD. Makanya dapatlah GY dikurang GD sama dengan 1 per PGY dikali Y dikurang D. Karena fungsi 1 per Pi komposisi G adalah kontinu pada D, kita menerapkan teorema Caratedori 6.1.5 untuk menyimpulkan bahwa G aksen D sama dengan 1 per Pi GD sama dengan 1 per F aksen C. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam teorema Caratedori dikatakan bahwa F aksen C itu sama dengan Pi C. Nah, tadi kan katanya fungsi 1 per komposisi G kontinu pada D, maka didapatlah G aksen D sama dengan, nah pada kasus ini seperti yang kita lihat di atas bahwa
Pi C-nya sama dengan 1 per Pi komposisi G, Y. Nah, karena kontinu pada D, makanya kita buat jadinya G aksen D sama dengan 1 per Pi GD atau sama dengan 1 per F aksen C. Catatan, hipotesis ini dibuat dalam teorema 6.1.8 bahwa F aksen C tidak sama dengan 0 adalah penting. Bahkan jika F aksen C sama dengan 0, maka fungsi inverse G tidak pernah mempunyai turunan pada D sama dengan FC. Karena adanya asumsi G aksen D akan menyebabkan 1 sama dengan F aksen C dan G aksen D sama dengan 0 yang adalah mustahil.